Areal tanam smart farming yang berlokasi di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk ini dikelola oleh Dinas Pertanian Nganjuk, bertujuan untuk pembelajaran dan edukasi di bidang pertanian tanaman pangan dengan mengedepankan pertanian berbasis teknologi. Dengan harapan penggunaan teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat produksi, serta meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian. Dengan luas lahan sekitar 13 hektar di atas tanah aset Kabupaten Nganjuk yang digunakan untuk budidaya tanaman jagung manis, jagung benih, padi tanam metode legowo pager, melon berbuah 6, serta semangka yang direncanakan berbuah 6 yang diuji dan dikembangbiakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini di areal smart farming telah dilakukan panen jagung manis dengan metode tanam tanpa olah tanah seluas 1 hektar dengan hasil yang memuaskan. Joko Priyo Atmaji, petugas penyuluh lapangan Kecamatan Ngluyu mengatakan bahwa budidaya jagung manis hanya membutuhkan waktu selama 65 sampai 70 hari untuk dipanen setelah tanam. Untuk analisa usaha, dari segi biayanya cenderung lebih sedikit karena tidak membutuhkan terlalu banyak pengairan. Kalau jagung manis itu jelas bedanya kan saat panen ya. Kalau jagung biasa itu kan sampai tua. Tapi kalau jagung manis itu diambil saat muda, usianya 65 sampai 70 hari setelah tanam. Kalau analisa usahanya yang jelas kalau untuk biayanya itu cenderung lebih sedikit karena kan pengairannya kan menjadi lebih nggak terlalu banyak ya. Kalau jagung biasa sampai 4 sampai 5 kali lep pengairannya, kalau ini cuma 3 kali sudah panen. Jadi secara analisa usaha tani biaya kosnya lebih sedikit. Terus hasilnya juga tidak kalah dengan jagung biasa karena ini kan dihitung per timbangan per kilo ya. Jadi mereka termasuk berat dan di pasaran jelek-jeleknya harga paling di atas 2.000. Jadi kalau misalnya luasan hamparan 1 hektar misalnya bisa keluar hasil sekitar hampir 30 jutaan lah per 1 hektar, minimal seperti itu. Jadi kalau dikurangi biaya kosnya sekitar 15-an kan masih ada sisa 15 juta untuk keuntungan bersihnya. Kalau pemupukannya yang jelas kita kasih, terutama kalau kita ambilnya untuk jagung manis itu rendemen basahnya ya, jadi urenya kita tingkatkan. Pemupukannya misalnya selang 10 hari. Jadi pertama dasaran, kemudian 10 hari kita kasih secara kocor. Jadi sampai umur 10 hari, 20 hari, 20, 30, 40, bahkan 50 hari pun kita kasih. Untuk nanti biar besar tongkolnya sehingga berat tongkolnya lebih rendemannya airnya juga lebih banyak. Jadi fungsi urea di sini biar airnya banyak di bulir di jagungnya itu. Cuma kalau jagung manis itu karena kita inginnya tongkolnya besar biar nanti kelas A, jadi jarak tanamnya kita perhatikan agak jauh. Berapa Pak? Biasanya kita pakai kalau ini 1 meter tapi jarak antar barisannya kita buat 10 cm. Jadi 10 cm bisa 50 atau 60 lebih panjang. Sedangkan untuk pemupukan dilakukan setelah jagung manis berumur 10 hari dengan cara dikocor dengan pupuk NPK. Kemudian umur 20 hari, umur 30 hari dengan pupuk urea dan ditutup umur 50 hari. Sementara petugas penyuluh pertanian Kecamatan Berbek Dedi Eko Widianto mengatakan bahwa metode tanam double row dengan jarak tanam 10 cm kali 40 kali 100 cm bisa digunakan untuk menyiasati luas lahan sempit untuk budidaya jagung dengan memaksimalkan populasi. Mensiasati luas lahan yang sempit. Bagaimana caranya? Tanam 1 hektar. Panennya 2 hektar.
dengan jarak tanam 10 sampai 12,5 cm kali 1 meter. Kelebihannya di perawatan. Yang jelas perawatannya lebih mudah. Pemupukan lebih mudah. Serangan penyakit yang disebabkan jamur juga lebih mudah penanganannya kan. Banyak kelebihan lah dibanding yang lain. Kalau jagung biasa itu dalam 1 hektar dengan jarak tanam 70 kali 20 cm itu populasinya 65.000 batang. Nek urip kabeh. Kalau metode double row ada atau dengan jarak tanam rapat tapi lebar di jarak antar barisan itu populasi tanamannya kurang lebih sekitar 120-an ribu. Namun, dalam budidaya jagung manis tersebut juga tidak terlepas dari serangan hama, terutama adalah jenis hama ulat tentara yang paling ditakuti oleh petani jagung. Dari Gondang, Kabar Nganjuk melaporkan.